pun sekarang sudah bisa diantisipasi seperti yang diperagakan oleh Lebanon. Mereka menumpuk 5 sampai 6 pemain di dalam kotak penalti untuk mengantisipasi crossing. Sengaja memberikan kita ruang untuk bisa melakukan crossing, tetapi dengan banyaknya pemain mereka itu bisa mereka antisipasi. Nah, PR-nya sekarang. Terima kasih Stella Purnama tadi wawancara dengan Kapten JIZ dan juga pelatih kepala Patrick Kluivert dengan beberapa poin penting pemirsa ya, bahwa yang diharapkan sebenarnya JIZ itu betul-betul bersyukur tidak ada pemain yang cedera, dan yang penting memang persiapan untuk kedepannya di bulan Oktober nanti di ronde keempat. Oke, kita sama-sama dengarkan dulu bagaimana lagu Tanah Airku yang akan dinyanyikan bersama supporter dan juga pemain di tengah lapangan. Berlaga dalam sebuah pertandingan yang sangat menentukan. Ada dua pertandingan di mana kita akan menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Ini sangat penting sekali di bulan depan ya. Tentunya kita berharap betul-betul hasil maksimal agar kita bisa mencetak sejarah untuk lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia 2026. Dan menarik, kita akan melihat juga bagaimana sepatah dua patah kata dari kapten tim yang berbicara di depan para pemain dan juga ofisial. Pemain juga akan melanjutkan berkeliling di stadion. Pemirsa tadi sudah tampak di sana bagaimana Coach Patrick ya, Coach Patrick yang mengatakan kita mulai dari tribun bagian di belakang gawang, nanti berkeliling sampai dengan di sisi lain yang juga di belakang gawang ya, untuk bisa mengucapkan terima kasih juga kepada para penonton yang telah hadir ya, memberikan dukungan yang luar biasa di pertandingan dalam Timnas Garuda Matchday di pertandingan kedua ini melawan Lebanon. Meskipun hasilnya mungkin di luar dari yang kita inginkan sama-sama, tapi tetap bagaimanapun juga mereka sudah berjuang ya Pon ya. Iya, dan sekali lagi inilah waktu yang dimiliki oleh Coach Patrick tentunya untuk memaksimalkan persiapan menuju round 4, di mana di dua pertandingan ini kita lihat dari striker Sananta diberikan kesempatan, Mauro diberikan kesempatan, kemudian semua pemain baru Adrian Wibowo, Meliano juga diberi kesempatan, dan cukup signifikan penampilan Meliano di dua pertandingan ini. Kita harapkan nanti, dan juga perubahan formasi di lini belakang permainan Timnas Indonesia senior, dan ini tentu butuh waktu untuk bisa penyempurnaan, tapi paling tidak ada keberanian dari para pemain untuk lebih lama menguasai bola, lebih ofensif, lebih banyak memberikan progressive passing. Tapi PR-nya adalah sama seperti di U23, finishing ya. Dan juga peluang on target. Betul. Ya, kita lihat, kita baca pemirsa ya, Indonesia on the way Piala Dunia, kita aminkan tentunya bersama-sama ya, supaya memang kita bisa menyaksikan sejarah bahwa lolos ke Piala Dunia untuk di era sekarang memang tidak mudah pemirsa. Ini juga para penonton yang memang menantikan momen-momen seperti ini untuk bisa menyapa langsung para pemain yang biasanya mereka mungkin hanya saksikan di televisi saja. Betul, dan juga kita tidak boleh lupa bahwa kali ini Timnas Indonesia senior kita bermain di Surabaya. Iya. Biasanya kan bermain di Jakarta Senayan. Sebuah hal yang sangat baik juga ya. Iya, betul. Federasi. Iya, bahkan Ketua Umum Pak Erick Thohir juga pernah mengatakan atau baru saja mengatakan bahwa juga ingin agar Timnas bisa bermain di Papua dan juga di Kalimantan. Kalimantan ini bisa jadi nextnya nih. Iya, itu adalah hal yang positif. Jadi agar masyarakat di seluruh Nusantara juga bisa menyaksikan, bisa melihat langsung ya. Dan saya yakin juga dimanapun kita bermain untuk level timnas, baik itu nanti di Papua, Sulawesi, Kalimantan, saya pikir atmosfernya juga tidak beda. Yes, bahkan yang di Medan sebelumnya, di Piala Kemerdekaan, ya kan, Timnas U17 begitu antusias, supporter yang hadir, dan juga permainan yang menarik di 3 pertandingan tersebut. Dan jangan lupa Timnas U17 kita main di Piala Dunia. Iya, betul. Ya pemirsa, ini dia menarik juga untuk kita bahas bagaimana leadership ya, jiwa kepemimpinan dari kapten tim JIZ yang juga tampil sangat baik di pertandingan kali ini ya Binder ya. Iya, betul sekali, leadershipnya memang tidak perlu diragukan lagi ya, artinya dia yang bisa menenangkan para pemain, dan kita tidak melihat JIZ itu panik. Ya, itu hal yang sangat penting bagi seorang leader ya. Dan seperti yang Jose Mourinho pernah mengatakan,
tidak semua kapten itu Pemirsa, ini penting sekali. Dan juga selama pertandingan bagaimana fokusnya tetap memberikan komando, mengomandoi lini belakang saat memang tadi sebetulnya tidak terlalu banyak serangan yang membahayakan. Kalau kita berkaca dengan tim seperti Arab Saudi maupun Irak, satu kesempatan, satu kesalahan bisa berakibat fatal. Tapi kita lihat tadi bagaimana JJS mengordinir lini belakang untuk tetap tenang, ambil posisi yang tepat, melakukan cover atau pergerakan yang tepat sehingga potensi counter attack dari Libanon tadi berhasil dieliminir. Ya, perbincangan yang menarik juga dengan Patrick Kluivert tadi ya, bagaimana ya kadang-kadang kapten juga dianggap sebagai salah satu kepanjangan tangan dari pelatih. Iya, betul sekali ya, dan kita bisa melihat skill leadership dari JXS ketika dia sering merelai para pemain tadi emosi, dan dia juga bisa menenangkan Indonesia ya. Luar biasa sekali lagi, saya pikir ini kalau bermain dimanapun selama di Indonesia atmosfernya tetap akan luar biasa. Betul. Ya, dan bukan saja level senior, U20, U23 atau U17 sama antusiasmenya. Jadi memang supporter kita memang sangat mencintai ya, dan juga sangat all out untuk mendukung timnas di segala level. Betul. Ya, masih terus berkeliling menyapa para penonton yang bahkan juga tidak langsung pulang. Mereka masih ingin juga menunggu momen ini ya. Betul. Menunggu tim untuk berkeliling stadion ya, untuk menyapa para supporter yang ada di dalam stadion. Jadi untuk beberapa kalian yang ada di daerah-daerah lain, bersabar dulu ya Pon ya. Kita harapkan memang karena udah ada statement juga dari Pak Erick Thohir. Betul. Sering-sering DM ketum aja. Oke pemirsa, terima kasih ya sekali lagi, dan jangan kemana-mana, kami akan kembali ya tentunya mengulas pertandingan babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini.